Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita pagi ini, pemberian yang terbaik di tengah penderitaan. Sama-sama kita katakan, pemberian yang terbaik di tengah penderitaan. Amin. Berapa banyak orang mau diberkati, bisa angkat tangan. Wah, saya percaya firman Tuhan berlangsung, Bapak Ibu akan diberkati. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita baru saja baca, dikatakan di situ bahwa ada satu peristiwa besar yang terjadi di kota Yerusalem menyangkut jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Dan Paulus bersaksi kepada jemaat yang ada di Korintus tentang jemaat-jemaat di Makedonia yang ada di salah satu provinsi kerajaan Romawi. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia itu adalah jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan juga jemaat Berea. Ini 3 gereja yang ada di wilayah Makedonia. Jadi Paulus bersaksi tentang jemaat-jemaat ini. Orang-orang yang miskin ini, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat-jemaat di Berea, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mereka punya tanah yang makmur. Mereka punya kekayaan. Tetapi karena mereka berada dalam kerajaan, kekuasaan kerajaan Romawi, maka segala harta kekayaan itu, maka segala apa yang mereka punya itu, mereka tidak bisa nikmati. Itulah sebabnya mereka kebanyakan jemaat-jemaat kelas rendah. Mereka miskin. Tapi firman Allah berkata, mereka kaya dalam kemurahan. Orang yang kaya dalam kemurahan akan sanggup memberi dengan rela hati. Amin Bapak Ibu. Tanpa paksaan. Jadi kalau orang kaya dalam kemurahan, tidak ada orang paksa dia. Dia membuat keputusan, dia memilih keputusan. Saya mau memberi dengan rela hati, dengan sukacita. Itu orang kaya dalam kemurahan. Dia sanggup memberi dengan rela hati, tanpa paksaan. Murah hati berarti suka memberi, tidak pelit, dan suka menolong. Itu orang murah hati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya bilang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, yaitu kesulitan ekonomi yang parah. Dan memang betul-betul jemaat gereja mula-mula yang ada di Yerusalem itu butuh pertolongan. Sudah tahu waktu berita datang kepada jemaat-jemaat di Makedonia, bahwa jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem mengalami kondisi yang sangat sulit. Dari segi finansial, mereka susah. Dan saudara tahu orang yang merespon pertama adalah jemaat-jemaat Makedonia. Yang tadi saya bilang mereka itu miskin. Mereka kelas di bawah saudara. Jadi mereka merespon apa yang Paulus katakan. Mereka langsung eksekusi, mereka datangkan bantuan, mereka kirimkan sumbangan mereka untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau pada umumnya biasanya ya, kalau orang itu susah, kalau orang itu menderita, kalau orang itu kekurangan, maka biasanya mereka memikirkan cuma diri mereka. Mereka tidak mau tahu dengan kesusahan orang lain. Menurut mereka, saya juga susah. Untuk apa saya tolong kamu? Tapi berbeda dengan jemaat yang ada di Berea. Yang ada di Tesalonika dan juga yang ada di Filipi.
Jemaat Makedonia berbeda. Firman Allah berkata sekalipun miskin, tapi merespon. Tetapi eksekusi langsung. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Jadi biasanya kalau orang susah mereka tidak akan menolong. Banyak orang kalau susah punya alasan banyak untuk tidak mau menolong. Tapi berbeda dengan jemaat yang ada di Makedonia. Paulus memberi kesaksian tentang jemaat Makedonia agar jemaat Korintus yang berada di provinsi Akaya dapat mengikuti teladan jemaat Makedonia yang bermurah hati, yang memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Jadi kalau dari ukuran kehidupan finansial orang-orang yang ada di Korintus itu berbeda, saudara. Yang Makedonia itu miskin, tetapi yang ada di Korintus mereka orang berada. Dari segi finansial mereka bisa. Artinya kalau mereka bisa, mereka harus menolong dong. Masa orang miskin itu memberi? Masa orang susah memberi? Sementara orang punya finansialnya banyak, tidak bisa menyumbang. Itu yang susah Bapak Ibu. Itu yang susah Bapak Ibu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam ayat 7, jemaat Korintus, kamu tuh unggul dalam banyak hal. Kamu unggul dalam iman. Kalau bicara iman, kamu punya. Iman kamu sangat kuat. Walaupun banyak masalah, kamu kokoh berdiri. Kamu unggul di dalam apa lagi? Kamu unggul di dalam banyak hal. Semangat memberi. Unggul di dalam firman Tuhan. Unggul di dalam pengetahuan. Kamu itu tidak ada orang pintar seperti kamu, jemaat Korintus. Dalam pengetahuan kamu pintar. Kamu tuh cerdas. Dalam berusaha berbisnis, kamu itu melebihi segalanya. Kamu tuh unggul dalam banyak hal. Yang jemaat-jemaat lain tidak seperti kamu. Tetapi kamu tidak unggul dalam hal memberi. Jadi Paulus berkata kepada mereka, kamu kaya dalam segala hal. Kamu kaya dalam iman, kamu kaya dalam pengetahuan. Kamu kaya dalam hal mengasihi kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi kamu tidak kaya dalam memberi. Kamu perhitungannya banyak. Kamu pikir untuk rugi terlalu banyak. Tapi belajarlah dari jemaat itu. Tidak punya apa-apa. Tapi respon yang pertama. Bertindak yang pertama. Wow, Tuhan mereka susah. Bagaimana. Saudara, kalau orang bicara bahasa Pastor Leni tolong doakan ya kami begini. Saya berdoa, Tuhan saya mau bantu dia berapa? Saya akan pergi di muka ATM saya. Tuhan, menurut Tuhan saya kasih berapa buat dia? Sure. Saya kirim notanya sudah. Terus saya berkata, puji Tuhan kami saja berdoa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tabur kita tuai. Tabur uang dapat uang. Tabur emas dapat emas. Tabur kasih tas orang-orang kasih tas berkata. Tabur sepatu orang-orang kasih sepatu berkata. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka menderita, mereka mengalami cobaan yang berat, tapi waktu berita datang, jemaat Yerusalem susah, mereka tahu diri, mereka langsung memberi sumbangan. Kita saudara masalah masalah masalah, bertobat terima Yesus, melayani Tuhan, apalagi Tuhan yang adil. Hei, sama katakan, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Bagaimana Anda mau naik ke atas, level atas, kalau Anda tidak diproses? Apa yang diproses? Karakter kita, kesombongan kita. Saudara, kita semua ini sombong. Tidak pernah kita meminta maaf. Walaupun kita salah, tidak akan pernah kita tuntut orang minta maaf sama kita. Saya punya gaya hidup, saudara, saya akan minta maaf sama orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang kita sudah bertobat terima Yesus, masalah, aduh susah lawang. Aduh kenapa ini semua terjadi, aduh. Lalu akhirnya lari. Saya mau katakan buat saudara lari di gereja A, B, C, masalah yang sama. Masalah yang sama. Tidak ada gereja sempurna di muka bumi. Nanti Yesus kepala gereja yang sempurna datang, baru katong semua itu sempurna. Katong ini masih daging, saudara, yang cubi akan sakit. Kalau orang bikin luka, katong tersakiti, katong akan marah. Itu wajar, saudara. Saya senang kemarin satu anak dia PKS baru di gereja, tapi dia bersaksi luar biasa. Dia tidak bisa bicara di banyak orang. Dan kalau dia punya urusan kuliah di sana untuk praktek, dia sudah tidak ikut ujian praktek itu sudah 2 kali. Dan dia punya nilai kan tidak ada. Tapi saudara, dia punya gembala komsel, Pastor Lady ajar dia. Kamu bikin ini, kamu tugas bikin ini, kamu bikin ini. Kadang dikasih si saudara kata, ini buat kamu. Aduh dia bilang, Pastor Lady ini beta lah, suruh beta terus. Tapi saudara tahukah saudara kalau pemimpin itu dia lihat sesuatu di dalam diri Anda tanpa Anda lihat.
Pemimpin itu tahu bagaimana Anda tidak lihat, orang tua Anda tidak bisa lihat. Tapi pemimpin itu lihat, hamba Tuhan itu lihat. Bahwa Anda punya potensi yang Anda sendiri tidak tahu. Jadi saudara bayangkan, dikasih tugas bikin, akhirnya mengeluh. Akhirnya juga dia sadar dia bikin akan dengan baik. Puji Tuhan, mulai dari Asher itu dia naik tingkat. Dia jadi apa? Dia jadi guru gereja anak. Dari guru gereja anak dia naik PKS. Saya ingat dia punya kata kemarin, dia khotbah di sini. Dia bilang, Tuhan satu saat saya akan di sini. Kalau Anda di sini tidak naik, itu tidak benar. Sama seperti kita di kantor, kita masuk dengan golongan 2A. Ya kita rindu naik 2B, rindu naik 2C, 2D, dan seterusnya. Masa kita tetap 2A, itu tidak sehat. Katakan itu tidak sehat. Jadi bukan saja menyanyi di sini, satu saat juga pengajar. Amin. Mengajar anak muda. Begitu. Karena Anda sudah sukses, jadi harus ajar anak muda. Jangan rindu ini saya saudara, rindu yang lebih besar. Bukan ambisius ya. Ambisius itu mengambil dengan cara yang salah. Segala cara upaya digunakan supaya dapat kedudukan, itu ambisius. Segala cara dosa pun digunakan untuk ambil jabatan orang. Tapi kalau Anda punya ambisi, itu penting. Saya mau jadi pengusaha sukses. Saya mau jadi orang ya pemimpin di kantor ini. Entah seksi apalah di sana. Saya tidak tahu seksi-seksi lagi. Ya, kepala bidang. Kepala seksi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ada 4 hal yang kita pelajari dari jemaat Makedonia. Yang pertama. Mereka memberi dengan sukacita di tengah penderitaan. Ayat 2. Selagi dicobai berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara, apa yang jemaat kita lihat di sini, mereka beri dengan sukacita di tengah kesusahan penderitaan itu. Apa yang mereka berikan Bapak Ibu Saudara untuk jemaat di sana, jemaat yang ada di Yerusalem? Uang mereka, katakan uang. Iya, cuan Bapak Ibu. Iya. Uang mereka kasih untuk jemaat itu. Tidak tertulis di sini berapa banyak. Yang jelas mereka memberi melebihi yang Paulus katakan. Mungkin Paulus bilang sudah atau orang kepala rumah tangga 1 juta. Tapi mereka berikan melebihi itu. Jadi sekalipun mereka mengalami penderitaan seperti tadi saya bilang. Tetapi di tengah kesukaran itu mereka memberikan uang. Yang mereka punya itu dengan sukacita. Mereka menolong, mereka membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi sekalipun miskin. Mereka tidak kikir, tidak egois, dan tidak pelit. Mereka murah hati. Bermurah hati itu merupakan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya, kepada murid-muridnya. Untuk dilakukan. Supaya orang lain dapat melihat. Bahwa kasih Kristus ada dalam tindakan daripada pengikut-pengikut Yesus. Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Bapak Ibu Saudara, biasanya tuh orang miskin itu murah hati. Dan selalu memberi yang paling terbaik. Betul Bapak Ibu? Mau lihat contoh? Kita lihat janda yang miskin. Dia punya uang cuma itu. Tetapi dia taruh semuanya. Makanan untuk hari itu, jatah makanannya untuk hari itu. Dia kasih semuanya bagi Tuhan. Itu contoh miskin tapi suka murah hati. Tapi biasanya orang-orang kasihan, orang susah dorong kasih lebih banyak saudara. Kita lihat juga anak kecil yang mengorbankan makan siangnya dengan 5 roti dan 2 ikan saya pernah khotbah. Itu roti jelai Bapak Ibu, bukan roti gandum. Roti jelai itu makanan orang-orang miskin, makanan orang-orang kasiang. Dia istilahnya begitu. Makanan orang-orang susah. Itu makan siangnya yang ibunya siapkan buat dia. Tetapi justru dia memberikan itu untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk Tuhan. Dan diubah sehingga 10.000 orang bisa makan. Saya percaya banyak orang kaya ada di situ, banyak orang punya uang ada di situ. Tetapi mereka tidak akan kasih keluar, mereka punya makanan. Yang kedua, mereka memberi menurut kemampuan mereka, ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara, iya memberikan menurut kemampuan, bahkan melampaui. Mereka memberi tanpa ada yang menyuruh mereka, tanpa ada yang memaksa mereka. Mereka memberi dengan sukacita menurut kemampuan mereka dan bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi sampai rasa sakit. Bapak Gembala bilang kasih itu sampai rasa sakit. Amin. Kasih itu sampai rasa sakit. Saudara sudah pernah kasih sampai rasa sakit kan belum? Oh kalau kasih 1.000, 2.000, 500.000 itu sensasi.
Saya sakit, kasih gaji sebulan, 2 bulan tuh sakit. Saya tahu Pastor Ana pasti rasa sakit. Karena gajinya 2 bulan. Waktu ada acara youth. Acara ulang tahun youth di sini saya masih ingat ya waktu itu. Kan biasanya pergi Kalimantan tuh. Waktu itu saya mau pertemuan di Korwila di Kalimantan. Saya ingat kita ikut acara di belakang. Tuhan bicara untuk Pastor Ana dan dia bersaksi di sini. Tuhan saya sadar kan, beta ini sembuh apa-apa? Tidak, Tuhan tahu orang mana yang suka memberi. Tuhan akan kasih berkat kata dia. Tuhan akan bicara dengan dia, amin. Kenapa orang-orang janda-janda di Yerusalem itu banyak, tapi Tuhan tidak berbicara untuk mereka. Tuhan berbicara kepada janda Sarfat yang tidak mengenal Tuhan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena janda Sarfat tidak mengenal Allah, tetapi dia taat kepada apa yang disampaikan hamba Tuhan, pendeta. Itu. Dia tidak mengenal Tuhan, tetapi dia punya karakter memberi. Makanya Elia berkata, bikin roti berbeta, baru bikin buat Tuhan. Kata cuma punya segenggam ini, maka lalu mati. Buatkan dulu untuk aku, dia buat akan. Kalau Anda taat, maka berkat Tuhan akan mengalir. Firman Allah berkata, sampai masa kekeringan, orang itu terlindungi dari kelaparan. Bapak Ibu diberkati, amin. Jadi berikan sampai itu rasa sakit, saudara. Aduh, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Mereka memohon dan meminta untuk terlibat dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, ayat 4. Mereka mendesak, artinya mereka meminta dengan sangat dalam keadaan memaksa supaya mereka terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Paulus, kami sudah kirim sumbangan, tapi kami mau terlibat lagi. Apa yang bisa kami berikan? Kami mau, Rasul Paulus, untuk membantu mereka. Dulu Bapak Ibu Saudara, seorang ibu datang buat saya, mama, beta lihat mama tuh memberi terus ya untuk orang-orang yang ada di gereja, iya. Ada beberapa orang juga waktu itu, jadi orangnya datang buat saya, mama, beta mohon bisa kasih beta bantu lah, beta juga mau memberi, beta lihat begitu, beta hati mau memberi, beta suka mau memberi mama beta mohon, mama kasih beta kesempatan supaya beta juga memberi untuk membantu orang-orang susah. Saya bilang puji Tuhan, tiap tahun itu dia kirimkan, dia punya berkat datang di gereja Bapak Ibu Saudara. Dan apakah dia tidak diberkati? Diberkati. Itu baru bilang orang sehat Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beberapa minggu lagi kita punya acara akbar di gereja ini. Kita akan bertemu dengan orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan untuk kita. Betul Bapak Ibu? Saya bilang orang hebat karena memang orang-orang ini ya hebat Bapak Ibu, dipakai Tuhan luar biasa. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara datang di panitia, ketua panitia? Atau bisa bantu apa pastor? Kau suka kasih uang lah, tapi pastor butuh apa lah? Ada mau butuh apa lah? Mau butuh apa lah? Nah itu saudara, itu jemaat di Berea, di Filipi dan di Tesalonika. Bantu apa lagi? Kau kasih uang tapi apa lagi? Butuh mobil kah? Atau butuh apa lagi? Butuh uang lagi? Ya. Mau butuh apa lagi? Kau mau bantu? Jadi mari kita belajar saudara, Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda berkata saya tidak punya. Jemaat di Makedonia tidak punya. Miskin. Golongan rendah. Tapi sukacita dalam memberi. Bapak Ibu diberkati? Ya. Kita tidak bisa injili orang-orang dan bawa orang di gereja. Tapi melalui acara ini kita punya iman 300 anak muda itu akan berjumpa Yesus. Mereka akan diberkati Yesus. Dan mereka akan jadi generasi penyembah Tuhan. Generasi sekarang rusak Bapak Ibu Saudara. Tapi melalui 300 anak ini, kita percaya ketika mereka berjumpa Tuhan, dilepaskan dari segala macam kutuk-kutuk yang mengikat mereka. Mereka jadi orang-orang hebat. Kita tidak bisa pergi penginjilan Bapak Ibu. Kita terbatas waktu usia, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita datangkan mereka. Kita berkorban uang, waktu, tenaga, perasaan. Semua dikorbankan untuk membuat jiwa-jiwa datang. Supaya apa? Mereka berjumpa Tuhan. Apakah Bapak Ibu punya hati seperti itu? Jemaat-jemaat Makedonia murah hati untuk jemaat-jemaat itu. Yerusalem, kita bermurah hati untuk anak-anak yang ada di kota Ambon ini Bapak Ibu. Kita melihat sana Pino Mabo. Saya mau pergi gereja, anak-anak masih di lapangan main bola. Kasihan kau numpuk, mama masih bisa panggil numpuk dan di rumah jangan main bola. Saudara kalau di kampung, kalau gereja kau tahu saya boleh lewat muka pintu gereja. Tidak boleh berjalan keluar, tidak boleh bekerja. Kau dalam rumah saja, tidak boleh. Itu Bapak Ibu, karena itu sakral. Tapi saudara kita lihat dengan berjalannya. Ya dunia ini kita lihat bergeser nilai-nilai itu Bapak Ibu Saudara. Ya kalau mau gereja anak masih main bola, anak masih duduk situ, masih merokok, masih segala macam hal. Siapa yang tolong mereka? Kita, katakan saya. Melalui apa? Bukan saja doa. Tapi apa? Harta kita.
Amin. Uang kita taruh supaya mereka datang berjumpa Tuhan. Saudara paling senang kalau lihat orang bertobat, terima Yesus. Jadi kita tidak pergi penginjilan untuk bawa anak muda ke gereja. Tapi doa kita, uang kita taruh supaya mereka ada di sini. Kita melihat hal besar terjadi, kita perlu berkorban. Yang keempat, Bapak Ibu, mereka memilih lebih banyak, mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Mereka memberi diri mereka kepada Tuhan, mereka memberi diri mereka kepada Rasul Paulus sebagai Rasul yang mengajarkan mereka, dan mereka beri uang yang mereka punya. Jadi lebih dari itu, bukan saja uang, tapi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan juga menghormati Paulus sebagai pemimpin rohani, sebagai Rasul yang mengajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. Itu yang jemaat-jemaat Makedonia buat. Betapa mereka sangat menghormati pemimpin mereka. Mereka menghormati pemimpin mereka yang bekerja keras bagi mereka. Memimpin mereka, mengajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mereka beri uang mereka. Bapak Ibu saudara, mungkin kita bertanya kenapa sih mereka buat hal itu? Kenapa mereka miskin dan mereka mau lakukan semua itu? Mungkin kita bertanya seperti itu. Apa yang menjadi alasan sehingga mereka lakukan 4 hal tadi? Saya catat 2 hal saudara. Yang pertama, karena mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Jemaat ini mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Karena melalui kasih karunia inilah mereka diselamatkan dari dosa dan kematian. Karena melalui kasih karunia inilah mereka yang tadinya miskin jadi kaya. Tuhan kaya jadi miskin supaya mereka miskin jadi kaya. Jangan Anda bangga dengan kekayaan itu, sombong dengan kekayaan itu. Karena itu semua pemberian Tuhan. Kasih karunia Anda dapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk memiliki harta kekayaan di muka bumi. Rumah, mobil, deposit dan segala macam hal. Melalui kasih karunia mereka tadinya miskin jadi kaya. Melalui kasih karunia mereka diberkati, dipromosikan. Melalui kasih karunia mereka sehat-sehat dan baik-baik saja walaupun persoalan banyak. Melalui kasih karunia Tuhan kasih kekuatan untuk bertahan di tengah berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Melalui kasih karunia. Saudara dengar, melalui kasih karunia mereka terlibat dalam pelayanan Tuhan. Itulah sebabnya mereka mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Mereka hidup sesuai perintah Tuhan dan mereka giat melakukan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Anda harus giat melayani Tuhan. Anda harus giat bekerja bagi Tuhan. Anda harus bekerja keras buat Tuhan. Saya tahu Anda punya pekerjaan di dunia sekuler. Tapi kalau untuk Tuhan, giatlah melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang terakhir, karena mereka tahu diri Bapak Ibu Saudara. B. Jadi 4. Ya, apa yang menjadi alasan mereka buat 4 hal tadi di atas? 1, mereka mengenal kasih karunia Tuhan, bahwa karena Tuhan mereka diselamatkan. Yang kedua, yang B, karena mereka tahu diri. Mereka tahu diri, mereka diselamatkan lewat pelayanan gereja di Yerusalem. Gereja Yerusalem yang mengutus hamba-hamba Tuhan untuk pergi ke Berea, untuk pergi ke Listra, untuk pergi ke Tesalonika, untuk pergi ke Filipi, untuk beritakan firman. Jadi jemaat-jemaat Makedonia tahu diri, mereka tahu dari gereja Yerusalem lah. Mereka mendapatkan Injil. Mereka tahu bahwa gereja Yerusalem mengutus Rasul Paulus dan teman-temannya untuk memberitakan Injil buat mereka. Itulah sebabnya waktu Paulus berkata, jemaat Yerusalem menderita, susah sekarang. Mereka respon nomor 1, karena mereka tahu diri, di mana mereka diberkati. Katakan amin. Banyak orang lupa diri seperti kacang lupa kuli. Pergi dari gereja, jelekan nama Tuhan. Jelekan pemimpin-pemimpin. Begitu sombongnya. Tapi jemaat Makedonia itu tahu diri. Mereka tahu menghormati Paulus sebagai pemimpin yang bekerja keras. Melayani, mendoakan mereka. Mereka mengasihi Rasul Paulus, menghormatinya dan taat kepadanya. Buktinya adalah gereja pertama yang memberi dengan sukacita adalah gereja atau jemaat-jemaat di Makedonia. Itu yang membuat Paulus senang. Saudara tahu waktu orang itu mengirimkan 50 juta lebih, saya bersuka cita. Secara manusia sebagai pemimpin saya stres saudara. Tapi saya percaya kepada Tuhan dan janjinya. Saya bilang Tuhan saya tahu. Kalau itu dari Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Masalah persoalan tetap ada. Tapi saya pegang janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Saya pegang perkataan Tuhan. Saya percaya doa itu mengubah segalanya. Nah, kemarin Pastor Lady sampaikan beberapa juta saya mereka butuhkan. Dan saya katakan kita berdoa lagi dan Tuhan akan kirimkan.
Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara dari khotbah saya, kesimpulan saya. Maukah Anda berikan yang terbaik? Bukti Yesus, Allah Bapa di surga berikan yang terbaik adalah mati di kayu salib. Yang hari ini kita akan rayakan dengan makan bersama dalam perjamuan kudus. Ini bukti pemberian terbaik dari Allah buat saudara dan saya. Kita semua orang berdosa, kita terkutuk. Kita semua orang diperbudak dosa. Kita hidup dalam kegelapan, kita bagaikan sampah yang berbau busuk. Tapi Tuhan Allah kirimkan anaknya datang untuk selamatkan kita. Pemberian yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tengah penderitaan. Yesus menderita. Tapi itu pemberian terbaik Bapaknya untuk kita. Amin Bapak Ibu. Pemberian terbaik. Kita diselamatkan. Tapi melalui penderitaan Yesus. Maukah Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan dengan menopang pelayanan yang ada di gereja?